Selamat malam, teman-teman. Hari ini di bulan Mei, saya sebagai kuasa hukum dari Mahat Al Zaitun ingin memberikan fakta bahwa tentang adanya pajak ya. Saya dari LQ Indonesia Law Firm hari ini bicara tentang kenaikan pajak. Yang mana pajak ini di dalam pendidikan, apalagi ini menyangkut pendidikan, itu pajaknya nihil, kawan-kawan. Jadi di sini saya ingin bicara terkait dengan fakta, yang mana fakta ini tentang pajak. Jadi pajak yang awalnya hanya 200 juta itu sekarang pada hari ini ditagihkan. Nih, saya punya datanya. Ditagihkan 3,6 miliar yang awalnya hanya 200 juta. Jadi di tahun 2024 ini, di sini perbandingan SPPT PBB tanah milik Yayasan Pesantren Al Zaitun tahun 2023 dan 2024, nilainya yang mana nilai pajak ini naik sebesar 1.478%, kawan-kawan. Jadi di sini adalah pusat pendidikan. Di dalam undang-undang yang namanya undang-undang tentang perpajakan, ya saya merujuk kepada undang-undang. Jadi saya bukan bicara secara pribadi ataupun opini publik ataupun opini pribadi saya, tidak. Saya bicara rujukannya ada, yaitu Undang-Undang tentang Objek Pajak dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, yaitu PBB P2. Satu, saya bacakan kawan-kawan di sini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3, kawan-kawan. 1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang A. Dengan bunyi sebagai berikut. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kawan-kawan, ini satu undang-undang tahun 1985 pasal 3. Nah, kita juga masih ada dua undang-undang lagi, yaitu di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 77. Ingat kawan-kawan, di sini ada dua undang-undang yang saya tadi udah bacakan, yaitu pasal 3. Pasal 77 di sininya, dalam kurung 3, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang B. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, dan lagi-lagi di sini ada pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ini dua undang-undang yang sudah saya bacakan. Di sini mengatakan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3 dikatakan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Itu di Pasal 3. Dan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77, kawan-kawan. Di sini sudah dibicarakan juga bahwa digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, adalah kesehatan, pendidikan di sini, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
yang namanya pondok pesantren ini Mahad Al Zaitun itu tidak mencari keuntungan ya. Tidak mencari keuntungan. Di sini adalah tempat di mana anak bangsa dididik. Jadi bukan mencari keuntungan atau profit ya. Nah, satu lagi yang saya bacakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 38 dalam kurung 3 yang dikecualikan dari objek PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan atas B. bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ya, kawan-kawan, di sini sudah 3 undang-undang yang saya bacakan tadi. Di sini saya bacakan di sini ada 3 undang-undang yang mana Mahad Al Zaitun itu dikenakan pajak, yaitu pajaknya 1478% kenaikannya. Ini menjadi pertanyaan kawan-kawan, yang mana pajak ini sangat-sangat memberatkan klien kami dari Elko Indonesia Law Firm terkait dengan kenaikan pajak yang luar biasa. Dan belum tentu ini dikenakan pajak kepada seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Mungkin hanya Mahad Al Zaitun aja yang berdiri di Indramayu dikenakan pajak sebesar ini. Yang awalnya cuma 228 juta menjadi 3,6 miliar rupiah kurang lebihnya. Luar biasa kawan-kawan. Tuh, ini kita punya datanya. Naiknya di sini jelas. Dari 228 juta 46.266 rupiah menjadi 3 miliar 598 juta 516.713 rupiah kawan-kawan. Jadi kenaikannya itu 3 miliar 370 juta 470.447 rupiah. Kenaikan persentasenya adalah 1478%. Itu pendidikan. Di sini memang ada kenaikannya, cuman selisih ini tidak terlalu memberatkan. Yang memberatkan adalah di mana yang awalnya 228 juta menjadi 3,6 miliar. Luar biasa. Ini pajaknya ya dinaikin. Di sini kami juga mendapatkan surat nih dari Badan Pendapatan Daerah Indramayu. Segera di sini penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2024. Sedangkan saya sudah bicara di sini ada 3 undang-undang yang menyatakan bahwa pusat pendidikan, tempat ibadah itu tidak dikenakan pajak. Tetapi kenapa ada surat dari Dispenda yang mengatakan bahwa kenaikan pajak ini disegerakan? Tuh, yang terhormat kepada Kepala Yayasan Mahad Al Zaitun di Indramayu, sehubungan dengan telah diterbitkannya surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2024. Dengan ini kami bermaksud menyampaikan SPPT PBB P2 atas nama di sini NOP-nya Mahad Al Zaitun, yaitu ketetapannya adalah 3 miliar 598 juta 516.713 rupiah kawan-kawan. Adapun untuk pembayaran pajaknya dapat ditransfer ke nomor rekening sekian-sekian, nama RKUD Kabupaten Indramayu dengan format narasi seperti itu. Di sini sudah dijelaskan
bahwa di sini ada kenaikan yang sangat luar biasa, yaitu 3,6 miliar yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indramayu. Di sini tidak mencerminkan bahwa salah satu tujuan negara menurut alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak manusia saja. Ya, kawan-kawan. Mencerdaskan kehidupan berarti menguatkan kualitas bekerjanya otak, rasionalitas, dan menjaga kemuliaan watak, moralitas, dan integritas. Oleh karena itu, dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disimpulkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan serta meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Nah, di pesantren Al Zaitun ataupun di pusat pendidikan terpadu ini, yang mana di Ma'had Al Zaitun itu pendidikan itu ada dari TK, dari PAUD, TK, MI ataupun SD, MTS yaitu SMP, SMA ataupun aliyah, sampai universitas ataupun Institut Agama Islam. Di sini ada. Jadi di sini terpadu dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP sampai kuliah, SMA kuliah itu ada, kawan-kawan. Nih, kami pun sudah melakukan keberatan atas kenaikan nilai SPPT PPB P2 tahun 2024. Di sini kami bicara, saya sebagai kuasa hukum itu tidak bicara omong kosong, tapi saya berdasarkan data, fakta di lapangan. Dan yang harus masyarakat tahu, di Ma'had Al Zaitun itu dari gate utara sampai Gantar itu jalan hancur. Yang pernah saya sampaikan, itu tidak pernah dibangun, hancur sampai hari ini. Di luar komplek Al Zaitun itu jalan bagus, tapi dari Gantar sampai ke gate utara memasuki Ma'had Al Zaitun, yang mana gate utara itu adalah tempat di mana semua penghuni yang mau masuk ke Ma'had Al Zaitun melewati gate utara tersebut. Nah, di sini kita sudah menyampaikan keberatan terkait dengan pajak, ya. Kami menyampaikan kepada yang terhormat Dr. Ahmad Sadili MED, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, yang mulia. Ya, ini pun kita sudah melakukan yang namanya keberatan terkait dengan pajak, yang mana ini sangat memberatkan pusat pendidikan Ma'had Al Zaitun. Karena Ma'had Al Zaitun itu tidak mencari keuntungan. Orang masuk sekolah di Ma'had Al Zaitun itu hanya dikenakan 3.500 US dollar, yang mana dikonversi ke uang rupiah itu sekitar 52.500.000 selama 6 tahun. Selama 6 tahun, ya. Selama 6 tahun. Jadi untuk konsumsi saja satu orang santri itu membutuhkan 30.000, karena di sini dihitunglah minimal, ya. Di sini diberikan makan 3 kali sehari, snack 2 kali. Makan itu satu kali makan minimal 10.000. 3 kali makan berarti 30.000. Ya. Dan snack itu tidak dihitung. Seperti di sini snack bisa 2 kali 3 kali. Kalau ada buah-buahan seperti mangga, pisang, ya jeruk, yang lain-lain itu
diberikan secara gratis untuk meningkatkan pertumbuhan anak-anak di situ. Berarti dalam waktu, kalau kita hitung satu hari itu adalah 30.000, dikalikan mereka di sini tinggal selama 5 bulan berturut-turut tidak pernah pulang, karena di sini itu pendidikannya 5 bulan menetap, 1 bulan di rumah. Satu bulan di rumah. Jadi dalam waktu 1 bulan, kalau sehari 30.000 dikali 30.000, 30 hari jadi 900.000, dikali 10 bulan, karena memang posisi mereka itu hanya 10 bulan dalam 1 tahun itu, berarti 9 juta. Nah, dikalikan 6, jadi 9 juta dikali 6 ya kawan-kawan. Jadi kenanya 54 juta. Sedangkan bayarnya nih, itu untuk konsumsi saja, itu dari uang pendidikan yang 3.500 US dollar dikalikan 15.000 kursnya, itu 52.500. Ini dalam pendidikan ini sebenarnya Ma'had Al-Zaitun itu mengalami kerugian, karena tidak untuk konsumsi saja ya, kita hitung hanya konsumsi saja, yaitu minus 1.500.000 per satu anak. Di sini kurang lebih ada 5.500 santri. Coba bayangkan, untuk satu anak saja untuk konsumsi dalam 6 tahun itu Ma'had Al-Zaitun menanggung kerugian atau minus itu 1.500.000 satu anak dikali 5.500 santri, berapa kawan-kawan? Di sini tidak ada profit, tidak ada keuntungan. Di Ma'had Al-Zaitun ini tidak ada keuntungan. Tetapi kenapa pajak dinaikkan, yang lain-lain dinaikkan? Ini yang menurut saya pemerintah Kabupaten Indramayu itu kurang elok lah, meningkatkan pajak tanpa mempertimbangkan anak bangsa ini sedang dididik di Ma'had Al-Zaitun. Di Ma'had Al-Zaitun itu bukan pesantren yang posisinya mendapat keuntungan besar, tidak, kawan-kawan. Makanya di dalam undang-undang saja di sini sudah jelas bahwa di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Ma'had Al-Zaitun itu mencerdaskan bangsa dengan mendidik anak-anak sampai dari PAUD sampai universitas atau mahasiswa, itu untuk membangun bangsa dan negara. Itu tujuannya. Ini hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bolehlah misalnya untuk pembangunan, untuk meningkatkan pajak, sedangkan pajak di luar pusat pendidikan ini belum tentu. Kalau kita bicara kepastian hukum, terus berlakunya hukum itu kepada siapapun, itu harusnya dilakukan juga. Kalau memang pesantren Ma'had Al-Zaitun hari ini dikenakan pajak sampai kenaikannya adalah 1.478%, maka silahkan pesantren-pesantren minimal lah yang ada di Indramayu dulu. Kalau bukan kita bicara nasional ya, coba semua gedung-gedung pesantren seperti Al-Azhar, gedung-gedung sekolah ya, kita gedung-gedung sekolah Al-Azhar, ada pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, coba dinaikin pajaknya seperti Ma'had Al-Zaitun. Kalau memang pemerintah adil atau pemerintah daerahnya sendiri gitu, kita bilang skupnya skup Indramayu lah. Coba dinaikkanlah seluruh pesantren yang ada di Indramayu, sekolahannya pun dipajakin sekalian. Kalau kita nggak masalah kalau semuanya dikenakan pajak. Loh,
Mahad Al Zaitun itu berdiri tahun 99. Belum pernah yang namanya kenaikan pajak sampai 1478%. Tidak pernah. Baru kali ini saja di zamannya di tahun 2024 ini. Maka kita akan teriak terus. Kita akan teriak terus atas kenaikan pajak yang tidak merata. Kalau kami anggapnya itu tidak merata. Belum tentu pesantren-pesantren yang ada di Indramayu itu semua dikenakan pajak, gedung-gedungnya pun dipajakin. Ya. Cuman Mahad Al Zaitun hari ini yang menjadi objek pajak yang sangat besar. Kami sedang kesulitan keuangan. Rekening kami diblokir. Semua mobil-mobil ditahan di Polres Indramayu untuk operasional. Kegiatan-kegiatan pendidikan istilahnya diganggu. Sekarang dengan kenaikan sebesar 1478, kami akan terus menyuarakan. Ya, kami dari ELK Indonesia Lopem akan selalu mendampingi Mahad Al Zaitun ataupun Yayasan Pesantren Indonesia untuk selalu melakukan perlawanan hukum yang bisa dilakukan. Mau itu gugatan, perdata, mau apapun keberatan ke Kementerian Keuangan, kami akan lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, hanya singkat saja. Ini baru ini kita akan menyuarakan tentang kenaikan pajak yaitu 1478%, yang mana ini sangat-sangat memberatkan klien kami dari Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.